FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon. Halo Sobat Delzen, tetap stay tune di Radio Delzen Trend. Halo Sobat Delzen, lagi-lagi dan lagi ya. Untuk pertama yang bakal gue tanya adalah kabar kalian nih. Gimana nih kabar kalian? Untuk hari ini aja gimana nih? Kira-kira apa ada perkembangan mood? Atau yang lagi bahagia, yang lagi berbunga-bunga? Atau ada yang lagi sedih gitu ya? Ya setidaknya ya, kenapa gue tanya kabar lagi dan kabar? Karena setidaknya kalau misalnya emang gak ada yang nanya, iya, setidaknya kalau kalian denger Delzen Radio Trend ini ada gitu yang nanya, ya gue sendiri gitu. Makanya untuk Sobat Delzen, buat kalian-kalian yang gak sering ditanyain kabar, bukan gak pernah ya, gak sering gitu. Dan terutama untuk hari ini, ya ada gue gitu yang nanyain kabar kalian. Dan gue gak cuma nanyain, tapi ya berdoa juga semoga kalian di sana dimanapun kalian, everywhere, every time kalian selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Delzen, kalian ngerasa gak sih 3 hari kebelakang ini kota Cilegon itu bener-bener full mendung? Ya hujan, gerimis, bahkan gerimis besar atau sampai hujan besar gitu. Tapi ya alhamdulillahnya gak sampai badai dan gak ada yang kebanjiran nih ya, alhamdulillahnya gitu. Tapi ya dari hujan ini kita harus bersyukur juga ya. Karena apa? Karena emang Cilegon itu jarang banget nih seadem ini. Bahkan kamar gua aja yang biasanya panas itu jadi kayak adem. Itu bahkan bisa aja gak usah nyalain AC juga bisa aja gitu. Karena emang saking ademnya gitu tuh, damai, jadi kan ke hatinya juga nyes gitu, tentram gitu. Kalau hari-hari biasanya kan kalian tahu ya kayak apa Cilegon. Tapi ya walaupun hari biasa-biasanya panas, bahasa sininya apa sih, gersang gitu loh, kita wajib bersyukur juga. Karena emang ketika panas itu ada yang bahagia, yaitu emak-emak kita tuh bahagia, jemurannya kering gitu kan, yang nyuci kering gitu. Jadi kalau hujan tuh emang agak repot nih, emak-emak rada bad mood gitu. Karena apa? Karena jemuran ini loh guys, jemurannya gitu. Dan kasihan juga kan kalau misal terus-terusan hujan gitu. Memang kita nyaman karena keademan di suasana Cilegon ini. Tapi ya kalian harus lihat juga yang profesinya itu sebagai laundry gitu, tukang laundry gitu kan, itu juga kan butuh matahari gitu loh guys. Secanggih apapun teknologi gitu kan, tanpa matahari ya kita bisa apa gitu loh ya. Ya bersyukur aja lah apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Ya itu patut disyukuri ya, salah satu nikmat juga soalnya itu. Wow, openingnya cukup panjang banget ya. Ya oke, pokoknya langsung aja nih ya, bertemu lagi dengan saya Della Alzena di 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon. Nah Sobat Delzen, buat kalian yang udah stay tune, terima kasih banget. Dan untuk siaran kali ini tuh beda ya dengan siaran-siaran sebelumnya, karena emang siaran kali ini tidak membahas tentang radio lagi nih teman-teman. Jadi gue bakal sharing-sharing aja mungkin ya. Karena emang udah lama banget nih kita gak buka session sharing ini loh gitu. Kan kayak biasanya 3 bulan sekali ada lah ya session sharing gitu. Jadi untuk kali ini gue buka lagi. Dan udah banyak nanyain juga tuh ya di emailnya, Kak, kapan sih Delzen Radio Trend buka season sharing lagi, sharing time lagi, kapan sih gitu. Banyak itu email-email yang masuk. Dan udah banyak juga mungkin cerita-cerita yang pengen mereka lampauin ya, untuk dijadikan pelajaran, mungkin disebarluaskan ke kalian ya, khususnya audiens Delzen Radio Trends, untuk dijadikan pengalaman mungkin. Atau mungkin kalau pengalamannya buruk gitu, dijadiin pelajaran gitu untuk kita lebih berkembang ke depannya. Nah Sobat Delzen, langsung aja ya gue buka nih sesi sharing time-nya untuk kalian khusus di hari ini. Jadi kalian buruan aja kirim pengalaman atau cerita-cerita seru kalian untuk disebarin nih ke audiens Delzen Radio Trend melalui email delzen94,2@radiosite.co.id ya. Langsung aja nih. Nah langsung aja teman-teman, sambil gue nunggu kalian ngirim cerita-cerita seru kalian dan pengalaman-pengalaman seru kalian, gue akan cerita sedikit tentang pengalaman gue sendiri.
Jadi waktu itu gue lagi labil-labilnya karena apa? Karena gue itu di situ posisinya lagi kenaikan dari SMP ke SMA gitu. Makanya lagi bingung-bingungnya nih mau jurusan apa ya, IPA atau IPS gitu. Nah, disclaimer, gue itu pengen banget jadi polisi guys di situ. Karena gue tuh dulu anak pramuka banget, pokoknya scouting ambis banget. Pokoknya di situ gue pengen jadi polisi dan ketika gue nanya-nanya ke guru gue, oh kalau polisi IPS gitu karena kita belajar politik sejarah segala macam gitulah yang lebih berkaitannya banyaknya dengan IPS gitu. Nah oke lah gue kayak iyalah IPS juga karena emang gue juga sebenarnya gue bukan bodoh akan matematika tapi gue kurang suka gitu. Tapi sebenarnya gue sukanya di IPA-nya gitu. Jadi kayak nggak suka yang orang benci gitu loh, ngerti nggak sih? Ya jadi kalau kalian ada yang benci matematika, gue nggak benci, tapi gue males aja gitu ngeliat angka-angka gitu, karena emang dulu itu gue jelek gitu kalau nulis angka begitu aja sih. Tapi gue nggak bebel banget kalau di matematika dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu karena sekarang belajar statistika yang jelas-jelas pasti gue terlihat apa ya tidak pintar gitu loh. Nah, ketika gue ajuin ya ke orang tua gue, kalau gue pengen masuk IPS dan gue ngasih alasan gue kenapa gue masuk IPS karena gue ingin jadi polisi. Dan di situ juga, di tempat itu juga orang tua gue tolak mentah-mentah. Ya Allah, hati ini terasa hancur gitu berkeping-keping, tapi kuat gitu ya, tapi harus kuat, nggak boleh nangis depan orang tua. Akhirnya ketika ada penolakan itu gue tanya lah baik-baik ya ke orang tua gue, kenapa gitu, kenapa nggak boleh jadi polisi gitu. Dan orang tua gue bilang, untuk masuk kepolisian itu nggak gampang kata orang tua gue, dan ada main belakangnya lah, banyak yang seperti itu. Tapi ya gue nggak tahu, tapi yang seorang tua gue tahu kalau itu ya kayak gitu loh. Gue nggak nuduh ya, maaf buat kalian yang udah berjuang di kepolisian tapi ternyata nggak main belakang kok gitu. Emang ada yang kayak gitu, tapi orang tua bilang banyak gitu loh yang kayak begitu, nggak sedikit lah ya. Nah setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk tidak bercita-cita menjadi polisi lagi karena emang ridhonya Allah kan ridhonya orang tua ya guys ya. Jadi kayak orang tua gue nggak ngeridoin nih, ya udah maaf. Langsung aja singkatnya akhirnya gue bilang memutuskan ya udah pokoknya gue kekeh pengen IPS dan gue beralasan ingin jadi pegawai bank. Dan itu ketika gue omongin itu ketika berbuka puasa waktu itu bulan Ramadan tahun berapa ya gue lupa. Nah itu benar-benar ayah gue ya, almarhum ayah gue itu marah banget, semarah-marahnya karena dia bilang pegawai bank itu haram. Maaf banget ya ini buat kalian yang berprofesi tersebut ya, gue nggak mau menyindir atau gimana, ini pendapat orang tua gue gitu. Dan gue bilang kan, apa yang salah dari pegawai bank itu? Kata ayah gue haram karena pokoknya dia ngomongnya haram aja. Dan gue di situ kayak yang kenapa ya orang tua tuh kayak yang nggak mau banget anak-anak bercita-cita gitu. Tapi ketika gue udah gede ini gue sadar ya ternyata emang ridho orang tua itu penting. Dan pokoknya kayak plan gue kesini, plan Allah kesini, plan orang tua kesini gitu. Dan ya udah ujung-ujungnya gue di UIN SMA Banten mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam yang dimana gue bisa belajar radio dan seru banget ya, walaupun banyak tugas nih tapi seru gitu loh ngerjainnya guys. Tapi emang sebenarnya rada-rada keselnya itu HP gue ini gitu, tapi gue seneng gitu mengerjakannya gitu karena emang guanya suka gitu. Jadi emang dari cerita ini kita pelajari ya, walaupun kita suka sama hal itu, tapi suka kita tuh tidak menjamin bahwa kita tuh nggak bakal kesusahan. Kayak gue aja sekarang, gue ngerjain tugas itu ada susahnya pasti, walaupun gue suka gitu. Dan melihat ridhonya orang tua ini gitu, kitanya sebenarnya nggak mau, tapi kita jalanin aja dulu ridho orang tua, kita berusaha suka, dan yang penting itu apa? Ikhlas guys. Jadi dengan keikhlasan semua itu terasa lebih mudah dan plong aja gitu. Kayak gue sekarang, gue nggak jadi polisi, gue nggak jadi pegawai bank gitu, tapi
gue masih jadi mahasiswa ya, yang nggak tahu nanti ke depannya jadi apa. Ya pokoknya kalian harus menjalani hari-hari itu dengan keikhlasan aja guys, karena dengan keikhlasan ini kita bisa mendapatkan semuanya insya Allah gitu ya. Oke, mungkin guys itu aja ya ceritanya, karena emang ini udah habis juga waktunya guys. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian. Oke, bertemu lagi dengan Della Alzena di 94,2 FM Delzen Radio Trend minggu depan. Bye-bye. 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon.